Haleluya, selamat pagi saudara. Selamat berjumpa kembali di doa pagi GPD Budi Mulia. Puji Tuhan saudara, oleh karena kebaikan Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas lebih jauh di sepanjang hari ini, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih sepanjang malam Engkau sudah menolong kami. Kami boleh ada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, begitu luar biasa dalam hidup kami. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini. Dan kami juga rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami, supaya firman-Mu yang kami dengar sebentar menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani sepanjang hari ini, terlebih dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pagi hari ini dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dunia ini tidak lepas dari tantangan dan kebutuhan. Kadang kita merasa kekurangan dalam hal materi, dalam hal kesehatan, atau bahkan kekurangan dalam hal kekuatan iman, saudara. Nah, namun ayat ini mengingatkan kita kembali bahwa Allah adalah sumber segala yang kita butuhkan, dan Dia setia mencukupkan kekurangan atau kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1 di sana berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, seperti seorang gembala yang selalu memenuhi kebutuhan domba-dombanya, demikian juga Allah menjaga kita dengan penuh kasih. Dia tahu apa yang kita perlukan, saudara. Bahkan sebelum kita memintanya. Ketika kita mengalami kekurangan dan ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita tidak akan kekurangan hal-hal yang penting untuk hidup kita. Karena Dia sanggup menolong kita bagaikan gembala yang selalu bertanggung jawab kepada domba-dombanya, saudara. Firman Tuhan juga dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33 di sana berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan dilimpahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang cara Tuhan mencukupkan kebutuhan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, saudara. Namun Tuhan selalu tahu yang terbaik buat kita umat-umatnya. Ketika kita mendahulukan Tuhan dalam hidup kita, Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita dengan sempurna. Jadi saudara, mari kita belajar untuk mempercayakan untuk hidup kita dan juga untuk mempercayai proses Tuhan dengan cara berdoa, bekerja keras, dan mari kita serahkan sisanya kepada Tuhan, saudara. Biar Dia yang berkehendak, biar Dia yang
mengambil alih seluruh kehidupan kita. 2 Korintus 12 ayat 9, firman Tuhan di sana berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Saudara, Allah tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani kita, tetapi juga kebutuhan rohani kita, saudara. Karena itu juga adalah hal yang sangat penting terlebih dalam kita mengiring Tuhan. Nah, dalam kelemahan kita, firman Tuhan berkata, kasih karunia Tuhan cukup untuk memberi kita kekuatan dan penghiburan. Nah, ketika kita merasa tidak mampu, saudara, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saudara, ada beberapa contoh di Alkitab tentang bagaimana Tuhan memelihara umatnya di saat mereka menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Yang pertama, saudara, Elia dipelihara di sungai Kerit. Kita bisa baca itu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Di sana firman Tuhan berkata, "Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Saudara, dalam masa kelaparan, Tuhan memelihara Elia dengan menyediakan makanan melalui burung gagak dan air dari sungai Kerit. Nah, ini menunjukkan, saudara, bahwa Tuhan mampu memenuhi kebutuhan kita bahkan dengan cara yang tidak terduga, saudara. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, meskipun situasi tampak mustahil, namun Tuhan selalu punya cara untuk mencukupi kebutuhan kita umatnya. Saudara, kita tahu bahwa burung gagak itu adalah makanannya daging, saudara. Tapi justru Tuhan memerintahkan burung gagak itu untuk pelihara Elia dan memberikan daging kepadanya, sehingga Elia tidak mengalami kelaparan. Tuhan kita luar biasa, saudara, sanggup menolong kita dengan situasi apapun yang sedang kita hadapi. Yang kedua, saudara, wanita janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-16. Firman Tuhan di sana, "Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman yang diucapkannya dengan perantaraan Elia." Kalau kita baca firman Tuhan ini, saudara, di sini seorang janda yang miskin hanya memiliki sedikit tepung dan minyak. Tetapi ketika ia taat kepada perintah Tuhan melalui Elia, Tuhan melipat gandakan persediaannya sehingga cukup untuk melewati masa kelaparan. Nah, saudara, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan orang yang setia dan percaya kepadanya. Tuhan hanya minta kita percaya akan kuasa Tuhan, akan kedaulatan Tuhan, akan kehebatan Tuhan dalam hidup kita. Maka Dia akan berkarya, saudara, lebih dahsyat dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, pemberian manna kepada bangsa Israel. Keluaran 16 ayat 13 sampai 14. Di waktu pagi ada lapisan embun di sekeliling perkemahan. Ketika embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus dan berbutir, seperti embun beku di bumi.
Saudara, dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan memelihara umat Israel dengan menyediakan manna setiap hari untuk makanan mereka. Ini adalah bukti bahwa Tuhan setia memelihara umatnya meskipun mereka berada di tengah situasi yang sangat sulit. Jadi Tuhan selalu punya cara untuk memelihara umat-umatnya di tempat-tempat yang mungkin sulit sekali untuk mendapatkan rezeki atau kebutuhan kita sehari-hari, tapi Tuhan punya cara yang ajaib, saudara. Dan bangsa Israel sudah mengalami hal itu dengan Tuhan memelihara mereka dengan mereka makan manna setiap hari sehingga mereka tidak mengalami kelaparan. Yang keempat, Tuhan memberi makan 5.000 orang. Kita bisa baca dalam Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang. Nah, ini menunjukkan, saudara, bahwa Tuhan dapat melipat gandakan apa yang kita miliki untuk mencukupi kebutuhan kita dan bahkan memberi lebih. Tuhan bukan hanya mencukupi, saudara, tetapi mampu memberkati kita dengan kelimpahan. Tuhan bisa memakai apa yang kita anggap kecil, saudara, untuk melakukan hal yang besar di dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, saudara, kita dapat merasa cukup bahkan di tengah situasi yang sangat sulit. Jadi terkadang kekhawatiran kita lah yang membuat keadaan kita semakin sulit, semakin terpuruk, saudara. Terkadang kita lebih khawatir dengan apa yang ada di depan mata kita, saudara, sehingga membuat kita agak susah mempercayai sesuatu yang belum terjadi, padahal Tuhan sanggup menolong kita. Nah, semua contoh-contoh di atas, saudara, yang kita sudah lihat tadi, ini menunjukkan bahwa Tuhan memelihara umatnya dengan setiap, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, kunci pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita adalah iman dan ketaatan kita kepadanya, saudara. Jadi kita harus punya iman dulu. Kita harus taat dulu kepada Tuhan, maka kita dapat melihat hal-hal yang besar terjadi dalam hidup kita. Nah, mari kita percaya bahwa Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita sesuai dengan janjinya. Maka kita akan melihat perkara yang besar itu terjadi dalam hidup kita, dan kita akan berkata, Tuhan kita itu hebat, Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Tuhan kiranya menolong kita, saudara, memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung dan berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana Tuhan selalu setia dalam hidup kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Bagaimana Engkau memelihara orang-orang yang terus berharap bergantung kepadamu. Sesuai dengan firman Tuhan yang kami sudah dengar, Tuhan memelihara Elia, janda Sarfat, bahkan umat-Mu bangsa Israel. Kami percaya hal yang sama juga terjadi dalam hidup kami. Tuhan menolong, membela, dan memberkati kami semua. Berkati kami sepanjang hari ini. Tuhanlah kiranya yang bersama dengan kami sehingga kami boleh mengalami pertolongan Tuhan setiap saat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami jalani hari ini, kami peralaskan seluruh hidup kami dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berkat Tuhan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.